Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kursus hari ini langsung aja bakal disampaikan untuk materi yang pertama. Berhubung nanti penjelasan materi 1 JS, jadi mohon diperhatikan. Untuk yang pertama oleh Fajri, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang turunan parsial yang di subbab 12.2. Andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua peubah x dan y, jika y ditahan agar konstan, misalnya y sama dengan 0, maka fx x, y menjadi fungsi suatu peubah x. Turunan x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x. Jadi gini, turunan dua peubahnya kan terhadap x. Kalau terhadap x berarti x-nya nanti akan diubah. Jadi limit h mendekati 0, x0 plus h, y0. Jadi x-nya ini akan diubah, y-nya tetap. Untuk turunan terhadap y-nya ini, kebalikan dari turunan terhadap x. Jadi nanti y-nya akan diubah, x-nya tetap. Jadi x0, y0 plus h minus f x0, y0 per h. Untuk tiga peubahnya sama kayak turunan dua peubahnya. Jadi yang kalau terhadap x, jadi x-nya nanti diubah, jadi x plus h, y, z minus f x0, y, z0 per h. Nah, ini ada pembuktiannya. Contoh misal ada soal f x, y sama dengan x kuadrat y. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti kan x-nya ini akan diturunkan. Jadi x kuadrat y jadi 2xy. Nah, untuk kita buktikan apakah benar hasilnya 2xy. Jadi buktikan dengan rumus yang tadi sebelumnya, yaitu fx x, y sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h, y minus fx, y per h. Jadi x plus h-nya ini kita kuadratin sesuai dengan yang di soalnya ini. Nanti y-nya tetap minus x kuadrat y per h. X plus h kuadratnya ini akan dihitung, jadi nanti dapatnya x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat, y-nya tetap minus x kuadrat y. X kuadrat y ini didapat dari yang dikarenakan di sini fx, y sama dengan x kuadrat y. Sama berarti kan, berarti diganti jadi x kuadrat y per h. Selanjutnya, di sini x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikalikan dengan y. Jadi nanti dapatnya x kuadrat y plus 2hxy plus h2y minus x kuadrat y per h. Nah, di sini kan ada yang sama, x kuadrat y dengan minus x kuadrat y. Ntar dicoret aja, hasilnya jadi 2hxy plus h kuadrat y per h. Tapi dipecah lagi, jadi h kurung buka 2xy plus hy per h. Nah, di sini hanya sama, dicoret lagi. Nanti sisanya jadi 2xy plus hy. Jadi nanti limit h mendekati 0, 2xy plus hy. Dikarenakan tidak bisa dihitung lagi, jadi hanya ini diganti 0. Berarti 0 dikali y kan 0. Berarti 2xy ditambah 0, berarti tetap 2xy. Hasilnya 2xy. Nah, 2xy ini kan sama dengan yang turunan yang tadi sebelumnya nih. Berarti pembuktiannya benar. Nah,
Selanjutnya turunan terhadap Y. Kalau turunan terhadap Y kan berarti X kuadrat yang diturunkan Y. Nah, kalau turunan dari Y kan 1, berarti X kuadrat dikali 1 kan tetap X kuadrat. Nah, untuk rumusnya yang diubah kan Y, berarti Y plus H, berarti X, Y plus H. Sama kayak tadi rumusnya, cuman kan yang diubah Y-nya. Nah, selanjutnya X kuadrat, membuka Y plus H, minus X kuadrat Y per H. X kuadrat ini nanti dikalikan dengan yang di dalam kurung. Jadi X kuadrat Y plus X kuadrat H minus X kuadrat Y per H. Jadi nanti limit H mendekati 0, X kuadrat H per H. Karena X kuadrat Y di sini sama, jadi dicoret aja. Jadi sisanya X kuadrat H per H. Di sini hanya sama, dicoret lagi. Jadi nanti sisanya X kuadrat. Jadi hasilnya kan sama nih, X kuadrat. Pembuktiannya berarti benar yang terhadap Y. Nah, yang selanjutnya, turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua peubah yang sama, turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap X atau Y untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua, yaitu fxx, itu do kuadrat F per do X kuadrat, fxy itu do kuadrat F per do Y do X, fyx itu do kuadrat F per do X kali do Y. Balikan dari yang do fxy. Untuk fyy itu sama dengan do kuadrat F per do Y kali do Y. Contohnya seperti ini. Kan ada soal fx, y sama dengan sin x kuadrat y. Turunannya itu kalau terhadap x, jadinya 2xy cos x kuadrat y. Karena turunan dari sin kan cos. Nah, kalau untuk diturunkan jadi fxx, pakai rumus U dikali dV per dx plus V dikali du per dx. Jadi U-nya itu 2xy, V-nya itu cos x kuadrat y. Untuk U-nya itu du per dx-nya itu menjadi 2y, V-nya dV per dx-nya itu menjadi minus 2xy sin x kuadrat y. Setelah itu kita masukin ke rumus yang ini, yang tadi nih, yang U dikali dV per dx. Nah, itu jadi 2xy kurung buka minus 2xy sin x kuadrat y kurung tutup plus cos x kuadrat y kali 2y. Jadi 2x-nya ini dikalikan ke dalam kurungan buka ini, kurungan ini jadi minus 4x kuadrat y kuadrat sin x kuadrat y ditambah 2y cos x kuadrat y. Udah dapat yang fxx, berarti sisa yang fxy. Jadi sama rumusnya dengan yang sebelum yang fxx ini. Jadi nanti tapi turunannya kan yang y, berarti U sama dengan 2xy, du per dy-nya itu menjadi 2x, karena turunan terhadap y kan, berarti y yang diturunkan. V sama dengan cos x kuadrat y, jadi dv per dy sama dengan minus x kuadrat sin x kuadrat y. Untuk fx-nya itu, fxy-nya itu rumusnya sama kan, berarti nah kita tinggal masukin, berarti 2xy minus x kuadrat sin x kuadrat y ditambah cos x kuadrat y kali 2x. Nah, 2xy ini dikalikan lagi di dalam kurungan ini, jadinya minus 2x pangkat 3y sin x kuadrat y plus 2x cos x kuadrat y. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan 12.5. Untuk 12.5 sebentar ya.
Share screen-nya udah masuk nggak? Sudah. Oke. Jadi untuk 12.5 ini pengembangan dari yang dijelaskan oleh Fajri tadi untuk 12.2-nya. Hampir sama seperti tadi, hanya ini ditambahkan dengan gradien. Jadi di materi ini itu ada tambahan oleh vektor. Dan diketahui rumus seperti ini. DUV dalam kurung P sama dengan limit H mendekati 0 untuk F dalam kurung P plus HU min FP per H. Gitu. Lalu itu dapat digabungkan lagi menjadi vektor, itu menjadi DUV dalam kurung P sama dengan U dikali gradien FP. Lalu dihasilkan DU F dalam kurung XY sama dengan U1 Fx dalam kurung XY plus U2 Fy dalam kurung XY. Kita langsung aja ke contoh pertama, yaitu kita diberikan persamaan yaitu F dalam kurung XY sama dengan 4x kuadrat min XY plus 3Y kuadrat, lalu mencari melewati titik 2, min 1 dan melalui vektor 4i plus 3j, gitu kan. Jadi yang pertama kita cari itu vektornya. Kita mencari panjang vektor. Jadi pertama kan kita sudah diberikan 4i plus 3j. Untuk panjang vektornya itu akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Itu kan menjadi akar 25. Jadi sama dengan itu 5. Setelah itu 4 sama 3-nya itu diberikan penyebut 5. Selanjutnya untuk rumus pertama fx itu kita turunkan masing-masing dari turunan dari x dan y yang tadi dijelaskan oleh Fajri. Yang pertama itu kita gunakan turunan dari x-nya. Itu kan 4x kuadrat. Itu diturunkan menjadi 8x. Lalu kemudian min xy. Min xy diturunkan oleh x menjadi y. Dan 3y kuadrat itu diturunkan oleh x, itu kan nggak ada, jadi nggak usah. Jadi diketahui fx itu sama dengan 8y min y, 8x min y. Selanjutnya kita turunkan lagi oleh y. Jadi 4x kuadrat itu diturunkan oleh y itu kan nggak ada, jadi nggak usah. Selanjutnya min xy kita turunkan oleh y menjadi min x. Lalu 3y kuadrat kita turunkan melalui y menghasilkan plus 6y. Lalu kita kan sudah mendapatkan rumus fx sama fy. Itu dari koordinat yang diketahui di soal, itu kita masukkan satu-satu. Yang pertama itu 2,1 oleh fx. X-nya kita taruh 2, lalu y-nya itu min 1. Min ketemu min kan plus. Jadi 8 kali 2 ditambah 1 sama dengan 17. FI-nya sudah kita tahu itu 17. Lalu mohon maaf, ya, agak diperbesar, gak kelihatan. Oke. Tadi sampai mana wis? Fx kan? Fx kita ketahui kan? Selanjutnya kita mencari Fy. Fy kan kita ketahui ini kan, min x plus 6y. Lalu kita masukkan angka yang tadi di soal itu, yang min 2, yang 2,1. Jadi x-nya itu 2, jadi min 2 plus 6 kali min 1. Hasilnya itu min 8. Tuh. Kan udah kita sudah mendapatkan fx sama fy sekaligus angka kan. Itu kita masukkan.
kita kalikan maksudnya dengan yang vektor tadi. DU V dalam kurung 2,-1 itu dari 4/5 sama 3/5 itu kan dari vektor yang tadi kita lakukan dengan penyebut panjang vektor. Itu kurung siku 4/5, 3/5 dikali dengan hasil fx fy-nya yaitu 17 dengan min 8. Itu kalikan satu-satu. Jadi 4/5 dikali 17, 4/5 17, lalu ditambah dengan 3/5 dikali min 8. Itu hasilnya 44/5. Gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tes. Kedengeran nggak? Aman. Oke. Aman Fatal. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Jadi untuk ini, nah habis tadi dijelasin sama Fadri sama Ade, nah penerapannya di sini. Belum share screen, Fata. Belum share screen. Set. Oh iya. Bentar. Oh, iya. Udah? Sudah. Oke, di sini bisa dilihat ya. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin sama Fadri sama Ade. Nah, kita penerapannya di sini, yaitu untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, gambarannya kayak gini nih. Misalkan kita punya kertas ya. Nah, terus kita tusuk tuh pakai bolpen. Nah, ntar jadi kan ada bagian yang agak menjorok ke dalam gitu. Nah, itu yang disebut nilai minimum. Nah, kalau ke atas berarti nilai maksimum. Kayak gini nih. Nah, terus wait. Salah satu. Oh iya. Bentar ya. Nah, terus kita mencari nilai minimum dan maksimum itu pakai ini metode Lagrange. Nah, pakai ini nih. Jadi gradient f sama dengan lambda atau ini tuh pengali Lagrange dikali gradient g dan sama dengan juga fungsi g. Langsung aja kita bahas ke soal ya, soalnya waktunya mepet. Oke, kita ambil di example 5 yang ada di modul. Nah, di sini tertulis fungsi f-nya 4 tambah xy min x kuadrat min y kuadrat, dan ini g-nya ya. Jadi kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi ada kayak gini nih fungsinya nih. Nah, cara nyari minimum dan maksimumnya itu kita pakai rumus yang tadi, yang udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu gradient f sama dengan
pengali Lagrange kali gradien G, dan juga sama dengan fungsi G. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu gradien F-nya berapa. Ini F-nya. Kita turunin dulu. Yang pertama kita turunin terhadap X. Nah, setelah kita turunin terhadap X, nah kita bakal dapat hasil seperti ini ya. Ini, contoh ini ya. Misalkan turunkan terhadap X. Karena di sini nggak ada X, berarti ini 0. Terus XY diturunkan terhadap X, dia Y. Kemudian X kuadrat, min X kuadrat diturunkan terhadap X, min 2X kuadrat, min 2X. Terus min Y kuadrat diturunkan terhadap X, berarti karena nggak ada X-nya, berarti dia 0. Nah, ini. Nah, kemudian diturunkan terhadap Y. Karena di sini nggak ada Y, berarti dia 0. Kemudian XY diturunkan terhadap Y, berarti tinggal X. Lalu, karena di sini nggak ada Y, berarti 0. Kemudian min Y kuadrat diturunkan terhadap Y, berarti min 2Y. Nah, kemudian juga seperti F tadi, kita turunkan juga fungsi G-nya. Nah, jadi pertama kita turunkan dulu terhadap X. Ini ya, X ya. Kita turunkan, X kuadrat turunkan berarti 2X. Kemudian Y kuadrat turunkan terhadap X, karena nggak ada X-nya berarti dia 0. Sama seperti min 1 ini. Nah, kemudian berarti kita dapatkan 2X. Nah, kemudian diturunkan terhadap Y. Karena X di sini, X kuadrat nggak ada Y-nya, berarti kemudian Y kuadrat diturunkan terhadap Y, berarti 2Y. Oke. Nah, kemudian kita pakai tadi tuh, rumus yang tadi. Gradien F sama dengan lambda kali gradien G. Nah, karena tadi kita menurunkannya terhadap X dan Y, nah kita pisah yang mana yang diturunkan terhadap X dan mana yang diturunkan terhadap Y. Nah, di sini kita dapat persamaan gradien Fx, yaitu Y min 2X, itu sama dengan gradien Gx, yaitu lambda kali 2X ini nih. Nah, sama seperti yang di bawahnya ini. Nah, dia diturunkan terhadap Y, berarti Fy di sini berarti X min 2Y sama dengan gradien dari G, lambda kali 2Y. Nah, untuk bisa dapat X dan Y-nya, kita eliminasi. Nah, di sini. Nah, pertama, cara yang mengeliminasinya adalah di mana yang kita turunkan terhadap X itu dikali dengan Y, dan yang diturunkan terhadap Y dikali dengan X. Oke, Y dikali ini, Y kuadrat, kemudian Y dikali min 2X sama dengan min 2XY, kemudian Y dikali 2X lambda sama dengan min 2X lambda, kemudian X dikali X sama dengan X kuadrat, kemudian X dikali min 2Y sama dengan min 2XY, kemudian X dikali 2Y lambda sama dengan 2XY lambda. Ya, kita eliminasi. Nah, kita dapat Y kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini berarti sama aja Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kita udah dapat Y sama dengan X ya, berarti. Nah, kita substitusi ke GX. Nah, kita substitusi ke sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini ya. Nah, X-nya tadi kan, Y-nya tadi kan sama dengan X. Nah, berarti kita bisa tulis X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2XY ya berarti ya.
Nah, sama dengan 1. Nah, kita di sini dapat X-nya itu 1/2. 1/2 atau akar 2/2. Nah, karena X tadi sama dengan Y, berarti Y-nya sama, 1/2. Nah, untuk mencari minimum dan maksimum, kita substitusikan X dan Y yang udah kita dapat ini ke fungsi F. Ini, yang 4 tambah XY min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, cara mensubstitusikannya, itu yang pertama kita coba dulu titik 0,0. Nah, di sini ketika disubstitusikan titik 0,0, dia nilainya 4. Kemudian kita substitusi X, Y. Nah, ketika nilai ini disubstitusikan ke fungsi F, hasilnya 7/2. Ya, nanti bisa dicoba-coba lah. Soalnya waktunya mepet ya, jadi langsung aja kayak gini. Nah, kemudian min X, Y. Min X, Y kita dapat hasilnya 5/2. Nah, kemudian substitusi X, min Y. Ketika disubstitusikan hasilnya 5/2. Dan yang terakhir min X, min Y. Ketika disubstitusikan hasilnya 7/2. Nah, dari kelima ini berarti kita dapatkan nilai minimum dan maksimum, di mana nilai maksimum yaitu yang terbesar itu adalah yang nilainya 4 di titik 0,0. Dan juga nilai minimum itu nilai yang nilainya paling kecil. Nah, nilainya paling kecil yaitu 5/2 di titik min X, Y, atau di sini min 1/2 atau akar 2/2 sama akar 2/2 atau 1/2 ya. Jadi gitu teman-teman. Ada yang belum dipahami sampai sini? Jadi intinya kita mencari nilai maksimum dan minimum. Mungkin contohnya punyanya Farah bisa di-share lagi. Berarti cara ngilangin dapetin nilai lambda itu dari mana, Fatah? Untuk memperoleh nilai lambdanya. Bentar. Ini di example 2 ada contoh. Ini hampir sama kayak tadi sih. Salah. Example 3.
Nah, kalau di kasus di example 5 ini, soalnya dia 2xy lambda ini waktu dikurangin udah habis, jadi dia 0. Sebentar. Salah. Benar. Atau misalkan nih di example 3 nih, kita diminta buat nyari nilai minimumnya. Dari F-nya di sini 3x tambah 2y tambah z tambah 5. Nah, kemudian G-nya 9x kuadrat tambah 4y kuadrat min z sama dengan 0. Nah, kita cari dulu gradien dari F sama G-nya. Diturunkan tadi. Diturunkan terhadap X, Y, dan Z. Nah, nanti kita dapatkan seperti ini ya. Kita dapatkan kayak gini. Dimana ini diturunkan terhadap X, ini turunkan terhadap Y, ini turunkan terhadap Z. Nah, di sini kita dapatkan lambda itu sama dengan min 1. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini. Nah, terus kita dapatkan X-nya 6, X-nya 1/6, Y-nya 1/4. Oh iya ya, karena tadi dikali lambda, lambdanya sama dengan min 1, berarti dia jadi min 18x sama dengan 3, berarti X-nya min 1/6, terus berarti ini dikali lambda, berarti kan jadi min 8y sama dengan 2, berarti Y-nya min 1/4, karena 8 dibagi 2 ya. Kemudian, nah kita cari dulu Z-nya itu caranya kita substitusi X dan Y ke G, ke sini. Nah, kita tadi kan dapat X-nya min 1/6, kita masukin ke sini, terus Y-nya min 1/4, kita masukkan ke sini. Nah, nanti hasil akhirnya itu, ketemunya Z-nya sama dengan setengah. Nah, berarti kan udah ketahuan X, Y, sama Z-nya. Nah, lalu kita masukkan ke fungsi utamanya. Sini. Untuk pertanyaannya Naim, mungkin bisa dijawab teman saya ya. Ya, itu kalau di sini kan main lambda kok bisa 1 itu dari mana? Seperti itu juga. Yang saya maksudkan kan seperti itu. Nilai lambda itu diperoleh dari mana gitu.
Ntar aku lupa. Min Z, min Z, min Z. Nah, ini tuh dia dapat 1 lambdanya. Itu dari, bentar ya, saya lupa soalnya. Semalam udah tahu. Christmas all again. Naim, kita tadi dapat min lambdanya itu dari mana? Nah, kalau di kasus ini, min lambdanya itu dapatnya dari penurunan terhadap Z. Gitu. Nah, ini kan tadi kan kita turunkan terhadap Z. Z-nya di sini saat diturunkan terhadap Z itu dapat hasilnya tuh 1. Nah, kemudian yang G diturunkan terhadap Z itu min 1. Nah, karena min 1, karena fungsi ini ya, karena gradien G-nya dikali lambda, nah berarti min 1 dikali lambda. Jadinya kan min lambda. Min lambdanya itu 1. Habis ketemu dari penurunan terhadap Z ini. Gitu, Naim. Oke, paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, kalau udah paham, ini ya bisa langsung ke tugas bab 12-nya. Yang kemarin, ayo. Halo, apa aja wis yang bacakin tugasnya untuk tugas 12. Jadi kepada teman-teman, tugasnya itu yaitu mencari jurnal dengan kunci pengali Lagrange. Tuh. Jadi di dalam jurnal itu kita mencari kasus atau persamaan di jurnal itu, lalu kita mencari nilai maksimal dan minimal seperti yang dicontohkan oleh Fata tadi. Untuk setiap kelompok itu tidak boleh sama. Dan setiap anggota kelompok itu juga tidak boleh sama. Tetapi jika ada persamaan yang ditemukan itu sudah ada gitu. Jadi untuk setiap anggota bisa mengganti salah satu angkanya. Jadi nanti nilai akhirnya kan juga berbeda. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang tugas 12 ini. Gimana teman-teman? Jurnalnya nggak boleh sama ya setiap kelompok ya? Ya, nggak boleh sama. Tapi satu kelompok itu bisa sama, boleh sama dengan persamaan yang berbeda.
Kalau semisal di satu jurnal tersebut persamaannya itu ada banyak yang memungkinkan kita dapat mengerjakannya. Kalau Kalau semisal satu kita kelompok cuma, beda. hah? Kalau satu kelompok beda jurnal. Gak apa-apa, wis. Gak apa-apa. Oke. Yang penting kan nilainya berbeda. Siap-siap. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Di contoh sing apa di juga wi apa nih? EGN Persamaan atau kasusnya? Sing Iya. teko jurnal. Contohi di jurnalmu. Loh. Ya wis mangi wis dijelasno. Ayo yang lain. Maksimal kapan tugasnya? Jadi diberi waktu itu 2 JS, sekitar 110 menit. Mungkin jam 3 maksimal. Jam 4. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ditutup. Uploadnya ntar di Google Class ya. Waktu upload hingga berakhirnya jam pertemuan berlangsung. Nanti jam berapa? Jam 4 kayak. Jam 4. Biasa. HVS. Format JPG ya? Ya. Wes. Sudah. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan?